Nah saudara, kalau saya bertanya apa yang ada dalam pikiran saudara setiap hari, setiap saat, ketika bangun di pagi hari, ketika merenung, ketika berkontemplasi, apa yang ada di pikiran saudara? Jawabnya apa? Bangun pagi, apa yang saudara pikirin? Lagi merenung di jalan, apa yang saudara pikirkan? Kita penting sekali untuk mengerti dan menyadari hal ini. Ya, saya akan beri judul khotbah saya hari ini masih dari Filipi. Saya beri judul Renewed Mind atau pikiran yang dibaharui. Kenapa hal ini penting saudara? Karena apa yang kita pikirkan setiap saat akan membentuk nilai yang kita gunakan untuk melihat segala sesuatu. Kira-kira apa yang dipikirkan kucing ini saudara? Makanan mungkin ya, kucing cuma bisa mikirin makanan. Apapun yang mereka lakukan makanan, makanan, makanan. Saya percaya apa yang kita pikirkan setiap saat akan membentuk kerangka berpikir kita untuk melihat segala sesuatu. Saudara mungkin pernah lihat orang yang segala hal dikaitkan dengan uang. Bisa nggak yang ini dicuanin? Bisa nggak ini dijadikan bisnis? Bahkan kalau berteman, bisa nggak pertemananku ini menguntungkanku, membuat aku lebih banyak uang? Ini terjadi karena kerangka berpikirnya dibentuk oleh apa yang ia pikirkan setiap saat, mungkin uang saudara. Ada juga orang yang mungkin semua hal dikaitkan dengan hal yang jorok, hal yang kotor. Ngomongin apa ujungnya ke arah yang jorok, yang kotor. Ini bisa terjadi karena kerangka berpikirnya dibentuk oleh apa yang dipikirkan setiap hari sama dia. Atau saudara pernah dengar lagu ini saudara? Kemarin kulihat awan membentuk wajahmu. Padahal awan bentuknya gitu-gitu aja saudara ya. Desau angin meniupkan namamu. Padahal angin juga ya wush gitu aja saudara. Ini sebuah penggambaran bahwa si penyanyi ini memikirkan seseorang terus. Jadi membentuk bagaimana ia memandang awan. Bagaimana ia mendengar suara angin. Oh nama si dia dibisikkan di telingaku. Padahal enggak saudara. Tapi karena dia pikirkan setiap saat akhirnya semua hal dikaitkan. Dia cara memandang semuanya dikaitkan dengan apa yang dipikirkan. Nah hari ini saudara kita akan belajar bagaimana pikiran kita akan membentuk cara kita melihat sesuatu dan akhirnya mempengaruhi cara kita hidup. Jadi mari kita baca bersama ayat kita dari Filipi 4 ayat 8 dan 9. Cuma 2 ayat mari kita baca dengan sungguh-sungguh bersama-sama. Ini firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Saudara kita akan mulai dari apa yang Paulus tidak ingin katakan dari ayat ini. Yang tidak dulu saudara ya. Yang pertama adalah Paulus tidak mengajarkan tentang power of mind atau kekuatan pikiran. Paulus tidak sedang mendukung apa yang sering kita dengar. Bahkan sering dari mimbar-mimbar gereja. Bahwa pikiran kita bisa menentukan, membentuk realitas. Sering dengar saudara ya, jangan pikir yang negatif. Kalau kamu pikir yang negatif pasti terjadi. Pikir yang positif aja supaya yang baik-baik ini datang. Kenapa hal ini tidak benar? Karena yang pertama tentu karena hal ini omong kosong. Kalau pikiran kita bisa menentukan, menciptakan realita, maka saya percaya kita semua hari ini sudah punya banyak uang saudara. Saya jadi ingat joke yang hari ini sedang sering dilontarkan sama teman-teman. Pertanyaannya gini, kalau saudara dapat 10 miliar mau dibuat apa? Kalau saya bagi ke saudara. Masing-masing 1 miliar. Biasanya tanya, terus kalau udah habis gimana? Saya ngayal lagi saudara.
Seberapa banyak pun kita ngayal punya 10 miliar, nggak ada tuh 10 miliar di rekening kita saudara. Yoses yang paling sering melontarkan joke ini. Saya tanya, apa ada 10 miliar di rekening Yoses? Ada nggak Ses? Nggak ada saudara, itu kena membuktikan bahwa pikiran kita nggak punya kuasa untuk menciptakan realita saudara. Karena Tuhanlah yang menciptakan realita. Semua sesuai dengan ketetapan Tuhan. Ini nggak sesuai dengan firman Tuhan, banyak ayat yang menentang hal ini. Salah satu yang saya cantumkan di sini Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mau kita mikirin punya 10 miliar kalau Tuhan tidak menetapkan, itu yang nggak terjadi saudara. Dikatakan keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Apapun yang terjadi bukan karena kekuatan pikiran kita. Tuhanlah yang menciptakan realita. Jadi Paulus tidak mengajarkan tentang kekuatan pikiran. Yang berkata jangan pikir negatif, nanti akan terjadi. Pikir positif supaya terjadi. Enggak saudara. Yang kedua, Paulus tidak mengajarkan untuk berpikir positif untuk membohongi perasaan kita. Agar kita merasa sedang baik-baik saja. Wah, ini sering kita dengar saudara ya. Kalau kita mungkin lagi enggak enak pikirannya, lagi khawatir. Nasihatnya sering kayak gini, berpikir positif aja. Kamu tuh enggak kenapa-kenapa. Kalau kamu pikir positif nanti sedihmu hilang, marahmu hilang, khawatirmu hilang. Dan Paulus tidak mengajarkan tentang toxic positivity ini saudara. Paulus tidak suruh kita untuk menekan perasaan. Ini bukan pengajaran untuk mengendalikan mood dan perasaan. Kenapa? Karena Alkitab justru mengajarkan kejujuran hati di hadapan Tuhan. Bukan manipulasi perasaan. Banyak sekali saudara, salah satu ayatnya di Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Pemazmur jujur tentang perasaannya, ia tidak menyangkal saudara. Tapi ia berkata berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Ia gak menyangkal. Ia mengakui bahwa aku sedang gelisah. Aku tertekan, tapi ia membawanya kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata Tuhan dekat dengan mereka yang remuk hatinya. Jadi Paulus gak ngajarin untuk membohongi perasaan. Pikir positif supaya kita gak merasa sedih. Enggak saudara. Jadi saya berdoa hari ini kita stop untuk datang kepada orang yang mungkin sedang bersedih dan berkata gak boleh sedih tahu. Kalau kamu sedih kamu gak gospel berarti. Kok ketawa sih? Kamu gak bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Itu berarti kamu gak gospel hidupnya. Gak boleh sedih. Gak saudara, justru karena kita orang-orang yang mengerti Injil. Maka kita tahu ketika kita bersedih, Yesus ada untuk bersedih bersama kita. Kita tahu kita gak sendirian untuk melewati kesedihan. Injil tidak lantas memaksa kita untuk tidak memiliki perasaan. Tetapi memampukan kita untuk menjalani setiap perasaan dengan lensa yang berbeda. Justru karena kita tahu Injil, kita gak perlu pura-pura kuat. Karena dalam kelemahan kita kuasa Allah nyata. Justru karena kita mengerti Injil, kita tidak perlu memaksa orang berhenti bersedih. Karena kita tahu di dalam kesedihan Yesus pun hadir dalam setiap tetesan air mata. Kita tahu hidup yang berinjil bukan sekedar mengarahkan orang yang sedang berduka untuk memandang kepada Injil. Tapi juga mau hadir bagi mereka. Gak sekedar bilang, kamu gak gospel. Pandanglah Injil. Tapi kamu ada untuk mereka. Karena saat kamu bersedih, Kristus juga ada bersama dengan engkau. Ini yang Paulus gak ajarkan. Untuk berpikir positif, membohongi perasaan kita. Jadi apa yang Paulus ajarkan? Kita ke ayat 8 lagi saudara ya. Paulus berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara kalau melihat bahasa aslinya maka pikirkanlah ini dikatakan consider dan bukan consider yang sekali-sekali tapi terus menerus. Consider, pertimbangkanlah terus menerus. Di sini Paulus gak mengajarkan sekali lagi tentang membohongi perasaan.
dengan positive thinking. Paulus mengajarkan tentang melihat semua hal termasuk perasaan dengan kerangka berpikir yang benar. Ini bukan tentang what we think tetapi how we think. Apa kerangka, apa lensa yang kita pakai untuk melihat segala sesuatu. Bukan sekedar berpikir secara kognitif, bukan sekedar berpikir sebatas pengetahuan. Tapi lebih tepatnya tadi ya, consider untuk mempertimbangkan terus menerus. Paulus mengingatkan kita untuk mempertimbangkan terus menerus supaya pikiran kita ini dibentuk. Cara berpikir kita dibentuk. Kerangka berpikir kita dibentuk. Artinya saudara, di dalam setiap hal yang kita lakukan, di setiap keputusan kita, respon kita atas segala sesuatu, kita akan mempertimbangkannya semuanya. Dengan patokan ini, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang pure, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Segala keputusan kita pertimbangkan apakah ini benar, apakah ini mulia, apakah ini semua yang sedap didengar, apakah ini manis. Tapi jangan lalu jadiin gombal saudara ya. Kayaknya aku sudah melakukan firman Tuhan karena aku terus mikirin kamu yang manis. Enggak ya saudara ya. Tapi dalam melihat segala hal ini kita yang tadinya mungkin selalu mengaitkan dengan uang. Kalau aku lakukan ini cuan enggak? Ini bisa dibisnisin enggak? Untung enggak kalau aku berteman dengan dia? Berubah menjadi gini, kalau aku lakukan ini, apakah ini sesuatu yang benar? Apakah ini sesuatu yang mulia? Tadinya mungkin kita memandang pertemanan saudara mungkin dengan kerangka berpikir keuntungan diri sendiri. Kalau aku berteman dengan dia apa untungnya buat aku? Tapi ketika kita mempertimbangkan ini, kita bisa melihatnya dengan lensa yang berbeda. Bukan lagi apakah bisa menguntungkan aku, tapi mungkin apakah pertemanan yang aku lakukan ini pure atau suci dalam bahasa Indonesia terjemahannya saudara. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah aku berteman dengan dasar firman Tuhan? Bukan sekedar sebuah pikiran yang positif. Perhatikan, tetapi meletakkan dan menundukkan pikiran kita pada firman Tuhan. Menundukkan pikiran kita di hadapan Tuhan. Bedanya apa saudara? Kalau sekadar positive thinking, itu mencoba berpikir positif, tetapi positif tidak selalu benar. Contohnya saudara, kita habis ngomongin orang mungkin. Kita tahu kita salah. Gak boleh ngomongin orang. Tapi kita positive thinking nih. Gak apa-apalah. Ini kan dosa kecil. Gak apa-apa. Lagian dia juga pantas diomongin kok. Aman lah ya. Gak perlu merasa bersalah. Positive thinking gak saudara? Positive thinking. Membuat engkau tidak merasa bersalah. Tapi benar gak? Gak. Sebaliknya pikiran yang selalu punya pertimbangan. Consider ke semua hal tadi. Sebelum ngomongin orang. Kita bahkan sudah berpikir apakah ini benar, apakah ini mulia, apakah ini manis, apakah ini sedap didengar. Mungkin bagi kita gak positif-positif amat. Karena pada dasarnya kita suka sekali ngomongin orang saudara. Tapi ketika kita mempertimbangkan dengan dasar ini. Walaupun gak positif, tapi sudah pasti benar. Jadi hari ini saya berdoa saudara, setiap kita mau melakukan segala sesuatu, mau memutuskan segala sesuatu, mau meresponi segala sesuatu, pikirkanlah semuanya ini. Consider, pertimbangkanlah terus menerus. Yang menjadi poin kedua hari ini, kita tidak dipanggil untuk sekedar memiliki pikiran yang positif, melainkan untuk menundukkan pikiran kita pada kebenaran Kristus. Untuk menjadikan Kristus lensa dalam setiap pertimbangan. Agar kita tidak sekedar melihat yang nampaknya indah, nampaknya positif. Tapi kita bisa lihat apa yang sungguh benar di hadapan Allah. Amin. Saudara, tapi tidak berhenti hanya di pikiran yang benar. Karena saya percaya bagaimana kita berpikir pada akhirnya akan membentuk bagaimana kita hidup. Ortodoksi akan melahirkan ortopraksi.
Maksudnya apa saudara? Pikiran yang benar akhirnya juga melahirkan kehidupan yang benar. Ayat 9 berkata gini saudara, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, yang internal ini akan melahirkan yang eksternal. Saudara, firman Tuhan dalam Kolose berkata kita memusuhi Allah itu dimulai dari hati dan pikiran. Pada akhirnya nyata dalam perbuatan jahat. Ya, hati dan pikiran yang jahat nyata dalam perbuatan yang jahat. Sebaliknya perbuatan yang benar dimulai dari hati dan pikiran yang benar. Puji Tuhan saudara, dulu kita ini mati dalam pelanggaran kita. Kita gak mungkin bisa punya pikiran yang benar, apalagi perbuatan yang benar. Namun di dalam Kristus kita yang dilahir barukan ini kini bisa punya pikiran yang benar. Yang sudah diubahkan melalui pengorbanan Kristus. Jadi kita bisa memiliki pikiran dan perbuatan yang benar. Dan saudara, kebenaran ini bukan hanya diajarkan, Injil bukan hanya didengarkan, tetapi dihidupi. Di mana itu bisa diajarkan dan dihidupi? Di dalam komunitas. Itulah sebabnya Paulus menggambarkan kehidupan yang benar ini dalam sebuah lingkup komunitas. Ia berkata yang kamu pelajari, yang kamu terima, yang kamu dengar. Dalam komunitas kita belajar. Kita menerima pengajaran, kita diajar untuk hidup berpusat pada Yesus Kristus. Tetapi gak berhenti di situ, Paulus berkata, apa yang kamu dengar dan kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Yang kamu dengar, yang kamu lihat dalam teladan, lakukanlah itu. Dan ini cuma bisa terjadi dalam komunitas, saudara. Kalau saudara sendirian di rumah mungkin bisa mendengar pengajaran, menerima pengajaran. Tetapi dalam kesendirian tidak akan ada keteladanan. Di dalam komunitaslah kita bisa saling menunjukkan keteladanan. Amin. Hari itu Paulus berkata, lihatlah bagaimana Injil mengubahku. Lihatlah bagaimana Injil mengubah pikiranku. Lihatlah bagaimana Injil mengubah cara aku hidup. Dan ia berkata, lakukanlah itu. Dan saudara, ini biasanya orang-orang gospel centered yang ekstrim. Suka bilang gini, kita gak mau lihat manusia. Teladan Yesus Kristus cukup saja. Karena gak ada manusia yang sempurna. Tapi saya percaya saudara, justru kehidupan yang tidak sempurna tapi terus dibentuk dan disempurnakan akan menjadi bukti bahwa Injil yang dihidupi itu mengubahkan. Memang kehidupan kita gak sempurna saudara. Tapi hidup yang gak sempurna ini yang terus dibentuk, yang terus disempurnakan adalah bukti bahwa Injil yang dihidupi itu mengubahkan saudara. Keteladanan ini yang pada akhirnya akan membuat orang bukan melihat kita kok. Melihat karya Kristus. Karena karya Kristus yang kita hidupi itu loh saudara. Yang mengubahkan. Kita selalu bilang Injil itu bukan A, B, C dari kekristenan. Bukan sekedar syarat selamat. Tapi A sampai Z bagaimana kita terus dibentuk di dalam kekudusan. Kita sering bilang itu tapi gak bisa jadi teladan. Maka kutipan-kutipan tersebut cuma teori saudara. Karena pada akhirnya A sampai Z-nya itu seharusnya menjadi teladan bagi orang lain. Membuat orang lain melihat, oh ada kuasa Injil yang mengubahkan. Ada kuasa Injil yang terus memperbaharui. Saudara, saya sempat dengar satu kutipan bagus dari Bapak Yakub Trihandoko. Ia tanya waktu itu ya saudara, sejauh mana sih hamba Tuhan atau orang Kristen boleh menceritakan kelemahan dan kejatuhannya? Boleh gak sih pendeta di mimbar itu menceritakan kelemahannya? Menceritakan kejatuhannya, sejauh apa? Dan dia jawab seperti ini, sejauh ia juga mau diproses di dalamnya. Kalau ia cuma menceritakan kelemahan dan kejatuhan tapi tidak berproses di dalamnya, tapi Injil tidak mengubah hidupnya, berarti dia cuma sedang membanggakan dosanya. Jadi hari ini jangan cuma berhenti bercerita tentang kelemahan, aku orang berdosa. Aku orang yang lemah dan tidak sempurna. Karena saya percaya Injil yang kita hidupi itu mengubahkan. Yang akan membuat kita pada akhirnya bisa berproses di dalam setiap kejatuhan kita. Menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus.
Tetapi Paulus yang sama yang berkata, teladani aku, juga berkata, jadilah pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus. Ini mengingatkan bahwa teladan yang kita berikan, teladan yang kita lihat tidak ada artinya kalau Kristus tidak menjadi dasarnya. Kalau bukan Kristus, kita bangga pada akhirnya pada pencapaian kita. Tetapi kalau dasarnya Kristus, kita akan mengingat bahwa kalau kita mampu menjadi teladan, itu pun karya Allah yang mengubah hidup setiap kita. Amin. Siapa yang mau jadi teladan di tempat ini? Gak ada, saudara, luar biasa. Saya ulang pertanyaannya mungkin pada malu, siapa yang rindu jadi teladan? Saling menjadi teladan di tempat ini. Boleh lambaikan tangan, amin. Amin. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Injil yang kita hidupi itu Injil yang mengubahkan kita. Saudara, Allah tidak membentuk kita sendirian, tetapi melalui teladan yang terlihat di dalam tubuh Kristus. Karena kekudusan bertumbuh di dalam hidup yang berkomunitas. Amin. Saya berdoa saudara kita terus mau menghidupi Injil dalam konteks komunitas ini. Kita terus mau bertumbuh, saling menjadi teladan. Karena justru ketika kita sadar bahwa gak ada yang sempurna, tapi kita sadar juga mau disempurnakan oleh anugerah Allah di dalam hidup setiap kita. Ayat 9 ditutup dengan sebuah kalimat. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, ini gak berbicara tentang kekristenan yang transaksional. Kalau kamu melakukan apa yang benar, maka Allah akan menyertai kamu. Enggak, saudara. Karena penyertaan Allah tidak pernah datang berdasarkan ketaatan kita. Apa yang ayat ini katakan? Ayat ini berkata bahwa kalau kita punya pikiran yang benar dan pada akhirnya kita melahirkan kehidupan yang benar juga, maka penyertaan Tuhan yang sudah ada itu akan makin nyata kita alami dalam hidup setiap kita. Sebuah tingkatan yang luar biasa. Minggu lalu kita belajar tentang hidup yang tidak khawatir. Karena ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ada damai sejahtera Allah. Tetapi ayat 9 ini berkata Allah sendiri sumber damai sejahtera yang menyertai hidup setiap kita. Dalam setiap langkah, dalam setiap pertimbangan kita untuk memilih yang benar. Meskipun gak selalu positif menurut kacamata kita, kadang gak enak. Tetapi Allah sang sumber damai sejahtera itu menyertai setiap kita. Saudara, satu kabar baik yang memastikan Allah sumber damai sejahtera menyertai kita bukanlah ketaatan kita. Yang memastikan Allah sang sumber damai sejahtera itu menyertai kita adalah salib Kristus. Di mana Kristus hidup dalam ketaatan, di dalam kebenaran. Setiap hal yang ia lakukan, Kristus menghidupi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Tetapi alih-alih mendapat penyertaan, Kristus ditinggalkan sendirian di salib karena dosa kita. Supaya apa? Supaya hari ini kita tidak sendirian dalam perjuangan untuk memiliki pikiran dan perbuatan yang benar. Meskipun kita tahu itu berat, tapi kita percaya bahwa kita pasti dimampukan. Karena Allah pasti menyertai dan memampukan kita dengan anugerahnya. Kita tidak melakukan ini supaya disertai. Kita melakukannya di dalam penyertaan Allah yang setia. Amin. Kita tidak berjuang untuk pikiran dan perbuatan yang benar supaya Allah menyertai, enggak, saudara, kita melakukannya di dalam penyertaan Allah yang setia. That's why meskipun kadang berat, kadang rasanya enggak enak, kadang enggak positif-positif amat. Tapi kita tahu, kita bisa melakukannya karena Allah memampukan. Anugerahnya menopang dan menyertai setiap kita. Mari kita berdiri bersama. Saya akan lemparkan 3 pertanyaan reflektif bagi kita siang hari ini. Apa yang selama ini menjadi kerangka berpikir saya dalam segala hal? Apa yang mempengaruhi keputusanmu? Mempengaruhi responmu? Mempengaruhi pilihanmu? Apa?
Apakah uang? Pengakuan manusia? Atau keuntungan diri sendiri? Saya berdoa hari ini kita mau segala kerangka berpikir kita di dalam segala hal didasari oleh semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, semua berdasarkan kebenaran Allah dalam firman Tuhan. Yang kedua, sudahkah saya benar-benar menghidupi Injil dan menjadi teladan di dalam komunitas iman? Karena saya percaya Injil yang dihidupi adalah akan membentuk hidup yang menjadi teladan, saudara. Saya berdoa kita bersama dalam komunitas ini bukan hanya suka mengutip kutipan-kutipan yang gospel centered, saudara. Tapi kita juga mau menghidupi Injil itu. Injil yang dihidupi adalah Injil yang mengubahkan. Yang ketiga, apakah saya sungguh menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup saya? Atau kita masih mengandalkan kekuatan sendiri untuk berjuang mendapat pikiran dan perbuatan yang benar? Kita lupa memandang pada Kristus yang lewat pengorbanannya memampukan kita untuk memiliki pikiran dan perbuatan yang benar. Saya berdoa setelah pulang dari tempat ini, di hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan, kita terus diingatkan bahwa ketika kita berjuang untuk memiliki pikiran dan hidup yang benar, kita berjuang di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, yang setia di dalam hidup setiap kita. Sebelum kita berdoa, mari kita responi firman Tuhan hari ini dengan kita sama-sama nyanyi Engkau Setia.